Ya, halo teman-teman. Sekarang kita bakal coba untuk mensimulasikan aliran udara ketika ada mobil yang melewatinya menggunakan salah satu software simulasi open source yang bernama OpenFOAM, teman-teman. Jadi biar teman-teman tahu sedikit latar belakangnya, kalau OpenFOAM itu adalah salah satu software simulasi open source yang dimana dia seperti ANSYS, teman-teman. Cuman karena ANSYS itu bisa klik-klik atau graphical user interface, di OpenFOAM ini nggak bisa, teman-teman. Dia cuma bisa command line interface. Jadi kita nanti mengaksesnya dia atau mengatur parameternya menggunakan terminal. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, hal yang akan kita simulasikan itu kurang lebihnya seperti ini. Nah, jadi bisa dilihat, teman-teman, ini nanti akan ada aliran udara yang melewati sebuah mobil. Kurang lebihnya itu. Nah, nanti data-datanya ini juga bisa diekstrak ke Excel, teman-teman. Kalau misal kalian mau, kalau misal kalian cukup dengan ini aja, ya terserah kalian sih sebenarnya. Nah, habis itu geometrinya ini teman-teman tenang aja, nggak perlu teman-teman gambar sendiri. Di sini ada geometri dari GrabCAD, teman-teman bisa langsung download aja. Nanti linknya juga saya taruh di deskripsi. Kalau ya pokoknya langsung download aja lah. Habis itu selain OpenFOAM, teman-teman, kita juga butuh beberapa software. Nah, ini gratis software, teman-teman tenang aja tinggal download. Namanya ParaView untuk post processing. Sama ada satu lagi, ini MATLAB untuk mengatur mesh-nya, teman-teman. Jadi kalau hasilnya setelah nanti teman-teman download ini, filenya ini STL dan dia itu ukurannya lumayan besar, teman-teman. Jadi agak lama pasti renderingnya dan pasti penghitungannya juga kasihan mesin kita. Itu aja sih. Nah, fun fact, teman-teman, salah satu keunggulan dari OpenFOAM ini tuh dia itu ringan gitu. Saya sekarang pakai laptop AMD Ryzen 3, teman-teman, yang mana itu sangat kurang sekali untuk simulasi, apalagi simulasi fluida, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman coba pakai ANSYS, apalagi ANSYS yang student saya dulu pernah nyoba ANSYS student 2025, pas mau masuk ke bagian gambarnya, teman-teman, core nggak gerak dia mouse-nya, nggak gerak mouse-nya, saking beratnya. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau simulasi fluida dan belum punya laptop yang mumpuni gitu, bisa pakai OpenFOAM ini, teman-teman. Cuman memang kurva belajar agak tinggi, tapi sekarang banyak kok folder-folder tutorial yang bisa kita ambil, habis itu kita ganti-ganti aja geometrinya kayak ini, teman-teman. Di sini saya nggak bangun semua dari awal. Di sini saya pakai folder tutorial, yang mana di folder tutorialnya itu geometrinya aja yang saya ganti. Kita cuma bermain di meshing aja, teman-teman. Oke, langsung aja lah ya, tanpa perlu berlama-lama lagi. Kita langsung masuk. Oh, tapi sebelum itu, teman-teman, ini hal yang bakal kita lakukan. Hal yang bakal kita lakukan itu adalah ini. Pertama-tama kita bakal kecilkan dulu ukuran file STL kita, teman-teman, menggunakan MATLAB seperti yang tadi sudah saya bilang. Habis itu kita bakal masukin file yang udah kita kecilin tadi itu ke dalam file tutorialnya atau file kerja kita nanti di constant resurface, teman-teman. Habis itu kita ubah file STL tadi itu jadi file STL tadi itu jadi format OBJ, teman-teman. Supaya apa? Karena sepengalaman saya, teman-teman, kalau file OBJ itu lebih gampang dirender di ParaView dibandingkan file STL. Dan file OBJ ini juga lebih stabil kalau misalnya kita ganti-ganti dia. Misalnya kita perbesar skalanya, habis itu kita translate, kita translasi dia, terus kita rotasi dia, filenya itu cenderung nggak bertambah besar gitu. Sedangkan kalau misalnya di STL, teman-teman, saya pernah waktu itu pakai awalnya file STL-nya ini 20 MB. Tetapi ketika setelah saya rubah-rubah dia, saya translasi, terus skalanya saya kecilin, habis itu saya rotasi, dia malah membesar, teman-teman, jadi 70 MB dia. Dan akibatnya apa? Akibatnya proses meshing-nya lama, teman-teman. Nah, habis itu nah ini kita bakal muter-muter nanti, habis itu kita pakai fitur surface extract untuk mengekstrak geometri yang STL kita, teman-teman, yang udah kita rubah nanti jadi OBJ. Habis itu kita pakai snappy hexmesh, kita ubah dulu pengaturan snappy hexmesh, teman-teman. Habis itu kita ubah file force coefficient-nya. Habis itu kita ubah semua file di folder 0, teman-teman. Folder 0 ini itu folder awal atau kondisi awal, teman-teman. Habis itu kita jalankan block mesh, ya itulah ya. Kalau teman-teman mau nyoba dulu, silahkan. Di sini semuanya bisa langsung dicoba. Oke, kita langsung aja lah ya. Jadi pertama-tama, teman-teman, download dulu file STL-nya. Sudah saya download. Habis itu kita pindahkan ke salah satu folder yang kita mau, teman-teman. Misalnya
di sini. Ini saya udah pernah nyoba sebelumnya. Saya hapus dulu. Oke, copy paste di sini teman-teman. Habis itu kita ekstrak. Nah, habis itu kita ekstrak, langsung ekstrakir aja teman-teman. Tunggu. Nah, ini udah ada ya file STL. Lihat di sini teman-teman semuanya 57,3 MB ya. Kita bakal ngadain beberapa hal. Kita bakal kurangin ukurannya dulu teman-teman. Pakai MATLAB. Pastiin teman-teman udah download MATLAB juga ya. MATLAB itu yang mana bang? MATLAB itu yang ini teman-teman. MATLAB itu yang ini. Langsung aja kalian masuk ke matlab.net. Tinggal download aja. Banyak tutorial di YouTube. Cari aja teman-teman. Nah, habis itu langsung kita masuk. Nah, biasanya sih nggak kayak gini warnanya teman-teman kalau kalian baru download. Cuman saya dulu ada saya otak-atik. Kalian nggak perlu ikutin yang ini. Oke, pertama hal yang bakal kita lakukan teman-teman itu adalah mengecilkan file STL-nya dengan cara masuk ke filter. So kita remeshing, simplification, and reconstruction. Habis itu kita pergi ke sini. Simplification, quadric edge. Nah, habis itu kita ubah di sini teman-teman jadi hanya 500.000. Hmm, hanya 500. Tambah 03, 22, 3. Kemudian itu kita apply teman-teman. Nah, 500.000 ini apa? Maksudnya 500.000 ini kita kecilin ukurannya itu jadi sekitar 25 MB teman-teman. Sekitar 25 MB. Ya udah, kalau udah 100% udah tandanya. Habis itu kita masuk filter. Kita pergi lagi ke cleaning and repairing. Habis itu kita remove duplicate face. Nah, dia bakal menghilangkan face-face yang ganda teman-teman. Habis itu kita cleaning and repairing sama kita merge close vertex teman-teman. Supaya nggak ada lubang di meshing kita. Ya kita pencet lagi aja lah sekali lagi. Eh, oke, force close teman-teman. Hmm. Ya, tadi harusnya nggak usah ditutup dah. Saya nggak usah dibalikin. Supaya kita normal. Terus, podcast orientation. Terus, dengan pairing. Kita merge semua ya. Baru kita, nah, ya udah. Kita masukin remove to package. Nah, ini udah. Kita langsung export aja teman-teman. Export mesh S. Kan? Kita simpan. Mobil teman-teman. Ya bebas lah kalian namain apa aja. Wah, belum ke share anjing. Lanjut lah. Oke, udah kelihatan ya. Nah, jadi tadi kalau misal kalian udah selesai, teman-teman langsung aja kalian export mesh. Kalian export mesh as, ya kan? Habis itu kalian bisa nge-save apapun namanya teman-teman. Tapi saya saranin pakai satu suku kata aja, biar nggak ribet dan nggak bermasalah nanti di terminal. Terus itu tadi saya udah save mobil TTSL, sekarang kita lihat teman-teman. Apakah ada perubahan di segi ukurannya? Ya teman-teman, di sini ukurannya jadi sekitar 31 MB aja. Ya nggak apa-apa, kalau mau dikecilin lagi juga bisa. Kita pencet lagi. Nah, habis itu kita remeshing. Oh, pantas, belum ini tadi. Sorry, sorry. Sorry, I forget. Ini harusnya. Saya kalau udah sekitar 20 MB sih. Kan ini. Dan mungkin 200 ya. 200 nah, 3. Ya.
ini gak usah diikutin teman-teman. Harusnya langkah tadi itu udah benar. Cuma tiba-tiba saya force course tadi. Oke, langsung aja ekspor. Ya, harusnya udah sih. Nah, menjadi 9 MB ya. Oke, ini bisa di close. Sekarang si di Windows Explorer teman-teman. Si di Windows Explorer ini file kita tadi, kita pindahkan dia ke WSL teman-teman. Oh, pastiin juga teman-teman udah download OpenFOAM ya. Ya kalian ngerti lah ya. Di sini masuk ke home. Setelah kita masuk ke, kita bikin folder baru aja teman-teman. Misalnya, saya mau bikin folder. Oke, langsung bikin folder baru aja teman-teman. Misalnya namanya, tuh, bebas nama foldernya apa aja bebas. Buat sekreatif kalian. Nah, habis itu, kalian udah bikin foldernya kan? Kita masuk dulu ke terminal teman-teman. Masuk ke dalam terminal Ubuntu kalian. Kalian download OpenFOAM-nya di mana? Kalau di Ubuntu, buka Ubuntu. Kalau di ini, ya terserah kalian teman-teman. Ini udah kelihatan ya? Oke. Kita keluar dan masuk ke folder root teman-teman. Nah, ini saya kan pakai OpenFOAM yang versi 2012. Dia biasanya ada di folder OPT teman-teman. Langsung aja masuk. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, di sini ada tutorial. Bisa langsung kita masuk ke directory-nya. Terus kita masuk ke ini teman-teman, incompressible. Terus itu kita masuk ke dalam simple form teman-teman. Simple form ini tuh dia tuh salah satu solver yang sifatnya steady state teman-teman. Jadi dia tidak berdasarkan waktu. Fun fact aja. Sorry, salah. Kita pakai perintah cd ya teman-teman ya. Change directory. Terus kita masuk ke dalam tutorial motorbike ini teman-teman. Uh, nah, habis itu kita bakal print working directory kita sekarang. Oke. Habis itu kita bakal buka terminal baru lagi teman-teman. Oke, sini. Nah, kita pakai perintah ls untuk melis teman-teman. Terus kita masuk ke dalam folder yang tadi barusan kita buat. Tadi kan kita bikinnya namanya YouTube ya teman-teman. Kita masuk ke dalam YouTube. Habis itu kita bakal copy file yang ada di pad tadi teman-teman ke dalam folder ini. Caranya gimana bang? Bisa langsung cp min r. Terus kalian klik kanan, terus kalian spasi, terus titik teman-teman. Titik itu artinya tolong copy ke folder ini gitu. Salah. Habis itu langsung aja di sini kan ada motorbike teman-teman. Kita langsung balik lagi ke dalam Windows Explorer ya teman-teman. Nah di sini kan tadi kita udah masuk nih ke directory-nya nih di Windows Explorer ini. Langsung kita copy aja. Kita ini dulu masuk ke dalam file motorbike. Kan tadi kan ini directory yang kita buat nih. Tadi namanya kan YouTube, ya kan? Nah habis itu kita masuk ke dalam motorbike. Terus kita masuk ke dalam constant, resurface, dan kita paste file STL-nya jadi ke sini teman-teman. Waduh, lupa. Sorry, tadi kan udah dipakai copy paste ya. Ya, ulang lagi. Kita ke home, Helix, YouTube, motorbike, constant, resurface. Kita paste di sini teman-teman. Oke,
Bisa kita balik lagi langsung ke terminal. Di sini teman-teman, kita ada ke terminal lagi. Oke, hal yang bakal kita lakukan selanjutnya adalah hmm, kita bakal mengecilkan atau kita bakal ini dulu, kita ubah dulu file STL ini buat jadi file.obj teman-teman. Caranya kita masuk ke dalam directory-nya, masuk ke dalam directory constant, so kita masuk ke dalam directory tree surface. Habis itu kan di sini ada mobil.stl teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman tahu, di OpenFOAM ini dia tuh hanya bisa membaca STL tapi kecil. Jadi kalau misalnya STL gede gini, dia ini nggak bisa kebaca teman-teman. Jadi kita pakai MV dulu buat ngubah namanya. Ubah nama mobil.stl besar jadi mobil.stl. Ya kan, ini udah. Sekarang kita bakal pakai perintah ini. Surface convert mobil.stl jadi mobil.obj teman-teman. Nah, di sini udah berhasil. Kalau misalnya kita lihat sekarang, ada dua nih teman-teman. Ada mobil.obj sama mobil.stl. Kita kan udah nggak butuh lagi nih mobil.stl. Kita bisa langsung hapus. Itu perintah rm-r mobil.stl. Nah, seperti yang bisa dilihat teman-teman, sekarang kita cuma punya dua. Oke, sekarang kita keluar. Keluar, masuk ke dalam directory keterbaikkan teman-teman. Terus di sini kita jalankan perintah block mesh. Nah, block mesh ini itu kita akan membuat sebuah kotak teman-teman, sebuah kotak yang mana nanti bagian depannya akan kita namakan inlet, bagian belakangnya nanti akan kita namakan outlet. Jadi nanti mobilnya ini tuh akan ada di tengah-tengahnya gitu teman-teman. Nah, habis itu supaya kalian lebih ngerti apa sih sebenarnya ketika kita menjalankan perintah block mesh itu apa sih sebenarnya yang terjadi, kita langsung bikin file .form teman-teman untuk melihat apa sih sebenarnya yang terjadi gitu kan. Kita bakal pakai perintah touch, misalnya kita namain youtube.form. Oke. Nah, habis itu sekarang teman-teman buka para view kalian. Ya, buka para view kalian. Nah, buka para view kalian. Dan udah kebuka para view-nya. Situ kalian masuk ke dalam directory yang tadi. Karena tadi kan kita bikinnya di WSL ya teman-teman. Nah, cara mengakses WSL-nya itu kalian ketik ini wsl.localhost. Ini teman-teman, kalian ketik wsl.localhost, langsung aja enter. Nanti masuk aja ke directory kalian selanjutnya. Pilih home. Nah, home ya. Nih, masuk. Masuk ke, ya, salah. Kelewatan. Nih, habis itu kalian langsung apply aja. Nah, ini dia block mesh yang yang udah kita buat, teman-teman. Nah, nanti bagian sebelah sini akan jadi inlet, teman-teman. Terus bagian sebelah sini akan jadi outlet. Dari mana kita tahunya gitu kan sebenarnya? Sebenarnya ada pengaturannya, teman-teman. Ini biar dikasih tahu sedikit gimana pengaturannya, gimana OpenFOAM ini mengatur ya, teman-teman ya. Nah, jadi di terminal ini, teman-teman. Di sini kalau misalnya kalian list, teman-teman, di sini ada sistem, teman-teman. Kita masuk ke dalam folder sistem, terus kita list. Nah, di sini kan ada block mesh dict, teman-teman. Nah, jadi disinilah pengaturan-pengaturan untuk ketika kita menjalankan perintah block mesh. Kita coba lihat isinya, teman-teman. Nah, jadi di sini kita membuat sebuah bloknya itu menggunakan titik, teman-teman. Titik yang ini itu namanya titik 0 atau indeks ke 0. Ini titik ke pertama, titik 1, atau indeks 1, titik 2, atau indeks 3, dan seterusnya, teman-teman. Di sini terhadap sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z. Nah, habis itu, di sini, teman-teman, kenapa tadi saya bilang ada inlet, ada outlet? Nah, kita mendefinisikan inlet ini tuh berdasarkan base-nya itu dari apa? Dari indeks ke 0, indeks ke 0 itu titik yang ini. Nah, habis itu indeks keempat, teman-teman, di mana indeks keempat itu ini, terus indeks ke-7, di mana indeks ke-7 itu ini, dan indeks ke-3, di mana indeks ke-3 itu ini. Nah kan, seperti yang kita tahu teman-teman, face atau wajah atau muka, itu tuh ada 4 titik, teman-teman.
Jadi begitu cara bacanya ini semua teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu. Udah lumayan ngerti lah ya setidaknya. So kita masuk lagi ke para ini teman-teman. Kita bakal ubah dari surface ini jadi wireframe teman-teman. Supaya apa? Supaya kita ngelihat nih. Oke? Nah selanjutnya apa yang bakal kita lakukan teman-teman? Kita coba kita edit dulu. Kita masukkan file .obj-nya teman-teman. Masukkan file .obj-nya. Nah, seperti yang bisa dilihat teman-teman, kok nggak ada mobilnya, kok nggak ada. Ternyata mobilnya di sini guys. Mobilnya di sini. Jadi mobilnya itu terlalu besar teman-teman untuk masuk ke kotaknya. Nah pilihannya itu ada dua. Kita ngegedein kotaknya, atau kita kecilin mobilnya. Nah kalau misalnya kita gedein kotaknya, berarti nanti kan proses meshingnya itu jadi agak lebih berat teman-teman. Dan rentan lah untuk kesalahan gitu, karena kan meshnya jadi gede-gede gitu kan. Jadi pilihan yang lebih bijak adalah kita kecilin mobilnya. Gimana cara kecilin mobilnya bang? Kita masuk sini, kita balik lagi ke terminal teman-teman. Kok di video panel sih? Kita balik lagi ke terminal, kita masuk ke dalam folder konstan lagi teman-teman. Terus kita masuk ke dalam tree surface. Terus itu kan sampai kita lihat mobil.obj ini teman-teman. Habis itu kan tadi kan mobilnya gede banget. Kita coba bakal kecilin 10.000 kali teman-teman. 10.000 kali. Terus itu gimana cara ngecilin bang? Cara ngecilin itu gini. Kita pakai perintah surface transform points. Terus kita, apa yang kita ubah itu skalanya teman-teman. Yang kita ubah itu skala terhadap sumbu X, kita kecilin 10.000 kali. Terus itu skala terhadap sumbu Y, kita kecilin 10.000 kali. Terus itu skala terhadap sumbu Z, kita kecilin 10.000 kali teman-teman. Oke. Habis itu, apa yang kita rubah? File mobil.obj jadi file mobil.obj teman-teman. Nah, di sini udah berhasil ya. Sekarang kita coba masuk ke dalam parameter lagi teman-teman. Buat ngelihat, sekarang udah benar jadi kecil belum ya dia? File mobil.obj-nya ini kita hapus aja dulu teman-teman. Terus kita open, masukin lagi file mobil.obj-nya. Apply. Sekarang kita lihat teman-teman, di dalam kotaknya ini harusnya udah ada mobilnya. Nah, ini dia mobil kita teman-teman. Ini dia mobil kita. Yang apa-apa kecil ya. Nggak apa-apa kecil teman-teman. Supaya apa? Supaya meshingnya itu ringan gitu kan. Nggak apa-apa segini teman-teman. Kecil-kecil mungil gini. Apa? Oke. Nah sekarang tapi masalahnya ini teman-teman. Kalau misalnya kita lihat, mobilnya ini menghadap ke sebelah sana kan. Mobilnya ini menghadap ke sebelah sana. Padahal, coba kita edit youtube.com-nya. Nah, kalau misalnya kita nyalain patch inletnya teman-teman, inletnya itu di face sebelah sini. Tapi muka mobilnya ada di sebelah sini. Muka mobilnya dia menghadap ke sini, kan? Sini dia. Jadi dia nggak langsung ke inletnya teman-teman. Jadi gimana caranya? Kita harus putar dia terhadap satu sumbu teman-teman supaya dia menghadap ke inlet. Ya kan? Sebenarnya bisa aja teman-teman kalau inletnya yang kalian rubah di pengaturan block mesh. Cuman kalau kalian mau coba-coba silahkan. Cuman cara yang udah saya coba adalah saya putar si ininya si mobilnya teman-teman. Gimana caranya? Kita balik lagi ke terminal. Itu. Oke, kita bakal putar ya. Kita bakal putar terhadap sumbu Y. Kenapa sumbu Y, Bang? Coba sebentar ya. Jelasin sedikit. Kenapa kita putar terhadap sumbu Y, teman-teman? Ini kalau misalnya teman-teman ke sebelah kiri, terus kalian scroll di bawah nanti ada axis grid, teman-teman. Kita bisa lihat. Nah, di sini. Di sini bisa dilihat, teman-teman, yang tegaknya ini kan sumbu Y. Kan kita mau putar terhadap sumbu Y supaya dia ke inlet gitu kan. Supaya dia ke inlet. Nah, sumbu putarnya itu ada di sumbu Y, teman-teman. Sumbu putarnya itu ada di sumbu Y. Yang berarti kita harus memutar sumbu X dengan sumbu Z-nya. Supaya dia itu nanti bakal berputar terhadap sumbu Y gitu teman-teman. Jadi intinya itu apa yang saya pelajari itu, kalau kita memutar terhadap sumbu Y, berarti sumbu X sama Z-nya yang kita ubah-ubah teman-teman. Kalau misalnya kita mau putar terhadap sumbu X, berarti sumbu Z sama sumbu Y-nya yang kita ubah-ubah. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Nah, habis itu langsung aja masuk ke terminal teman-teman. Kita bakal jalankan surface
transform points, kita rotate teman-teman. Habis itu kita dalam kurung. Nah, yang kita mau rubah kan sumbu yang mau kita rubah-rubah itu kan sumbu x sama sumbu z-nya teman-teman. Jadi kita satu ini untuk menandakan sumbu z, terus ini untuk menandakan sumbu z ya teman-teman. Ini sumbu x, ini sumbu z, ini sumbu x, ini sumbu z ya teman-teman. Terus kita berubah apa? File mobil.obj menjadi file mobil.obj teman-teman. Oke, sekarang dia udah berhasil. Sekarang kita hapus dulu teman-teman. Sini, terus kita load lagi file mobil.obj ini, terus kita apply. Enter kan? Tadi kan kita udah enter. Udah enter, nah mobil kecil kita ini sekarang arahnya sudah menghadap ke inlet teman-teman. Arahnya sudah menghadap ke inlet. Nah berarti kita udah bisa nyalain ini semuanya. Kita udah bisa nyalain semuanya, ya kan? Nah sekarang yang kita mau adalah kita pengen nempelin mobil ini ke dasar teman-teman. Ke dasar sini. Nah gimana caranya? Kita langsung pergi aja ke terminal teman-teman. Habis itu langsung ke terminal. Habis itu kita jalankan surface check supaya dapat titik minimum sama titik maksimum dari mobilnya itu teman-teman. Kita jalankan surface check. Nah, kalau misalnya surface check teman-teman nanti bakal ada beberapa file .obj juga, itu bisa kita hiraukan aja nggak masalah. Nah yang kita butuhkan datanya itu ini teman-teman. Oh banyak pak warnanya. Oke teman-teman, tadi ada beberapa permasalahan di konfigurasi file STL. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman juga mau mengalami permasalahan yang sama, saya langsung taruh aja file STL yang saya gunakan teman-teman di Google Drive, nanti bisa kalian akses. Mungkin saya taruh linknya nanti sama di deskripsi ya teman-teman ya langsung. Oke, sekarang kita balik lagi ke terminal teman-teman. Nah, oh ya, kita kan mau supaya kita buka dulu para view-nya. Nah kan, kita mau ini teman-teman supaya si mobilnya ini dia tuh geser dia ke tengah, geser dia ke tengah teman-teman. Sama kita mau dia ini turun ke bawah ya kan, turun dia ke bawah, turun dia ke bawah, gitu kan teman-teman. Oke, kita balik lagi ke terminal. Oke, gimana caranya kita melakukan itu teman-teman? Kita pakai operasi matematika yang namanya translasi. Kita geser dia teman-teman. Kan tadi kita mau dia ini kan geser ke ke kanan ya teman-teman, habis itu turun gitu kan. Nah, tadi kan kita udah jalanin perintah surface check teman-teman. Di sini bisa kita lihat titik-titiknya, titik minimum sama titik maksimumnya. Dimana tadi coba kita balik lagi ke review teman-teman. Kita balik lagi ke review. Nah ini, kalau misalnya kita nyalain axis grid ya teman-teman, di sini kita bisa lihat kita mau geser sumbu X, sumbu Z-nya supaya dia ke tengah, sama sumbu Y-nya aja. Berarti sumbu X-nya nggak ada kita rubah-rubah kan nih kan. Semakin lagi axis grid-nya. Ingat yang kita ubah itu hanya sumbu Z dan sumbu X teman-teman. Nah, habis itu gimana caranya kita tahu berapa gitu kan nilai yang harus kita geser teman-teman. Pertama-tama di sini kan kita mau rubah sumbu Y sama sumbu Z, ya kan? Nah, tadi kalau misalnya teman-teman tahu, tadi kan kita udah ngelihat isian dari blok mesh-nya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi deh biar biar kalian ini. Kita keluar dulu kalau mau kalau kalian lupa.
Kita masuk ke sistem teman-teman. Itu kita buka file. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini kan sumbu Y-nya itu dari -4 sampai 4 kan teman-teman. Nah, kita mau supaya mobil kita ini nyentuh dia sampai ke dasar teman-teman. Nyentuh dia sampai ke dasar berarti apa? Nilai dari sumbu Y ini teman-teman harus kita kecilin sampai -4. Tuh. Jadi nilai Y yang paling kecil ini harus kita kecilin sampai dia dapat nilai -4. Nah, gimana caranya teman-teman? Berarti sumbu Y-nya nanti kita translasikan -4 dikurangi sama ini teman-teman. Ini semua, ya kan? Nah, habis itu kan kita mau tadi sumbu Z-nya ini dia ada di tengah-tengah teman-teman. Nah, nanti kita mau sumbu Z-nya ini ada di tengah-tengah gitu kan. Terus kita lihat sekarang di sumbu Z-nya ini kan dari 0 sampai 8 teman-teman, ya kan? Berarti kan tengah-tengahnya ada di 4 kan teman-teman, kan dari 0 sampai 8 tengah-tengahnya ada di 4 kan. Nah, karena kita mau tengah-tengahnya ada di 4, berarti kita harus cari dulu tengah-tengahnya mobil ini sekarang ada di koordinat berapa sih teman-teman. Caranya gimana? Caranya itu adalah kita tambahkan ini dengan ini, habis itu kita bagi dua, ya kan? Kan nanti kita dapat nih titik tengahnya nih teman-teman. Nah, baru titik tengahnya ini seberapa jauh sih dia dari 4? Nah, kalau teman-teman mau coba ngitung, silahkan. Saya udah ngitung di sini. Kalau kita butuh untuk mentranslasikan sebesar -4,00791867 itu terhadap sumbu Y, teman-teman, sama kita harus menggeser dia ke kanan, sumbu Z-nya itu sebesar 3,8461541, teman-teman. Oke, dan bisa langsung, kalau kalian malas ngitung, silahkan langsung di ini nih. Salah. Sorry lah, sorry. Kita masuk dulu ke folder konstannya, teman-teman. Buat ngubah, masuk ke tree surface. Ini di mana sih? Teman. Masuk ke tree surface. Terus nah tadi kan kita jalanin surface check, teman-teman. Kalau kita jalanin surface check, memang dia nanti ada banyak ini dia filenya. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu. Gak apa-apa, itu tidak masalah, teman-teman. Kita fokus ke mobil.obj aja, teman-teman. Jadi kita jalankan perintah ini. Yang artinya itu adalah kita bakal mentranslasikan poin yang dimana poin X ini tidak berubah, teman-teman. Kan kita tadi maunya menggeser hanya di Z sama Y saja kan. Jadi poin X ini nilai gesernya ini 0. Habis itu kita mau agar mobil ini nanti dia itu nyentuh tanah, teman-teman. Nyentuh paling bawah bloknya, ya kan? Berarti kita kurangi 4 sama koordinat aslinya kan. Habis itu kita mau titik tengah ini nanti di titik tengah kubus, teman-teman. Nah, tadi kan udah saya kasih tahu caranya kan. Nah, habis itu terhadap mobil.obj sama kita nanti bakal timpa file lama. Ya, habis itu langsung aja kita enter, teman-teman. Nah, habis itu kita coba lihat apa yang terjadi di paraview. Apa yang terjadi di paraview, teman-teman. Di sini masih belum ada kelihatan ya. Kita hapus dulu file mobil.obj yang lama. Setelah kita open, teman-teman, kita buka mobil.obj, apply. Nah, bisa dilihat teman-teman, Hot Wheel kita. Mobil kecil kita udah di dalam ya teman-teman ya. Mobil kecil kita udah di dalam. Imutnya mobilku. Dan dia juga bisa dilihat teman-teman udah di tengah-tengah seperti yang kita mau. Dari di tengah-tengah. Nih, dari pas di tengah-tengah. Sebenarnya buat apa sih kita harus taruh tengah-tengah itu? Biar nanti gampang kita taruh plan teman-teman. Kalau misalnya kita mau lihatnya gitu. Jadi kita nggak perlu ngurusin koordinat lagi. Cukup pasti sininya aja kita harus koordinat. Kalau udah kalian udah sampai sini, selamat teman-teman. Karena saya yakin pasti akan ada error di komputer kalian. Nanti kalau misalnya ada error, langsung aja taruh di kolom komentar teman-teman. Kalau saya lihat, saya baca, kalau saya ngerti saya pasti jawab teman-teman. Atau enggak mungkin di AI bisa langsung tanya ke AI. Ya, karena pasti ada error teman-teman. Saya error. Habis itu lanjutnya adalah kita bakal surface fitur extract. Kita bakal nge-extract geometrinya ini teman-teman. Gimana caranya? Masuk lagi ke terminal. Nah, tapi sebelum itu teman-teman kita bakal ubah dulu pengaturan di dictionary-nya surface visual extract, teman-teman. Kita bakal keluar dulu.
Kita masuk ke dalam sistem teman-teman. Nah, habis itu kita yang mau kita ganti itu ini teman-teman. Karena ini memang pada dasarnya bukan untuk geometri kita harus ngatur supaya gimana caranya folder di OpenFOAM ini bisa ngebaca geometri kita teman-teman. Kita bakal pakai perintah nano untuk mengedit, terus kita bakal ngedit file, surface, feature, extract, di karena teman-teman nanti nggak kerekam, rekam ya. Terus itu kita enter teman-teman, kita bakal masuk ke sini kan. Nah, di sini tugas kita hanya untuk mengganti motorbike.obj ini jadi mobil.obj teman-teman. Kalau misalnya tadi kalian namanya orang ganteng.obj, silakan berarti ganti namanya orang ganteng.obj. Aduh maaf kalau tiba-tiba ada suara hujan teman-teman. Oke, langsung aja kita keluar. Ini jelas banget tadi. Terus kita jalankan perintah surface picture extract teman-teman. Oke, udah berhasil ya. Wih, udah berhasil nih. Surface picture extract udah berhasil teman-teman. Selanjutnya kita bakal mengedit file snappy hexmesh ya teman-teman. Snappy hexmesh itu apa? Dimana kita nanti bakal nyiptain mesh-mesh kecil di sekitaran geometri supaya hasilnya itu lebih akurat teman-teman. Kita bakal ubah file itu supaya ngebaca geometri kita dan kita bakal ubah file force coefficient teman-teman. Jadi gimana caranya? Langsung aja kita masuk ke folder system. Kita bakal edit. Ini ya teman-teman, snappy hex mesh. Ya. Di sini teman-teman hal yang kita harus ubah itu pertama kita ganti semua motorbike jadi mobil teman-teman. Pertama kita bakal ganti semua motorbike jadi mobil. Mobil.obj ini motorbike teman-teman kita ganti juga jadi mobil. Mobil. Ya kan ini juga harus diganti teman-teman tapi nanti itu harus agak sedikit dihitung. Ini juga kita edit jadi mobil.mesh. Mobil.image habis itu di sini juga kita ganti jadi mobil. Nah ini motor bike roof kita ganti jadi mobil kan. Habis itu ini nggak usah. Nah ini teman-teman layers ini juga penting yang diganti namanya jadi mobil. Oke, oke untuk sekarang bisa kita langsung save aja teman-teman CTRL-X. Habis itu kita klik Y terus kita klik enter teman-teman. Nah habis itu masih ada dua hal lagi yang perlu diedit teman-teman. Tapi untuk mengeditnya kita harus melakukan surface extract dulu teman-teman. Kita pencet ini surface check kepada file constant, terus di surface itu ke file mobil.obj teman-teman. Nah, sekarang bisa dilihat teman-teman, kita udah dapat bounding box-nya. Nah, sekarang ada beberapa hal yang harus kita hitung teman-teman. Kan tadi kan ada, sebentar saya, ini, oh, nah ini, yang harus kita ganti selanjutnya itu adalah ini teman-teman. Ini type box-nya teman-teman, kita harus box ini tuh maksudnya apa? Kita bakal naruh sampai sampai berapa gitu maksudnya ininya box buat ngebungkus geometri kita teman-teman. Pakai kita ganti pakai nilai min max-nya yang dari surface check ini teman-teman. Tapi kita kecilin sedikit, oke? Nah, habis itu di location in mesh-nya ini teman-teman di snap hex mesh-nya ini juga harus kita ganti teman-teman. Gimana ya? Hmm. Nih, ini juga harus kita ganti teman-teman supaya location in mesh-nya ini tuh
tepat ada di luar geometrinya, tapi masih ada di dalam blok mesh kita, teman-teman. Kalau teman-teman mau coba-coba silakan, tapi tadi saya udah hitung, teman-teman. Saya udah hitung, jadi saya langsung masuk aja ke dalam folder Snappy Mesh-nya, ke dalam folder sistem dulu, teman-teman. Terus saya langsung edit Snappy Mesh-nya. Oke, saya udah hitung tadi di refine box-nya, teman-teman. Kita ganti jadi angka. Waduh, dari satu lagi. Bentar ya, matiin dulu. Oke, teman-teman, sorry tadi saya lupa nyatet file yang udah saya edit. Ini sekarang langsung aja. Oke, jadi teman-teman, kita keluar lagi ke directory motorbike. Kita masuk ke directory system, sorry. Pas kita edit di ini, teman-teman, Snappy Mesh Declare. Lalu, X. Oh, tadi kelebihannya ini. Ya udah, sekarang kita ganti main box-nya dengan ini, teman-teman. Ini bisa kalian hitung, cuman tadi pakai cara yang saya kasih, cuma saya malas. Min 1. Oke, kita nano Snappy Mesh-nya. Oke, kita ganti angkanya jadi, kita ganti location in mesh dulu, teman-teman. Turun ke bawah, cari location in mesh. Nih, kita ganti angkanya minus 0,8, minus 3,8, 4,1. Minus 0,8, minus 3,8, terus 4,1. Ya, minus 0,8, minus 3,8, terus 4,1. Oke, terus bagian atasnya, teman-teman, sininya kita ganti juga. Minusnya itu kita ganti jadi minus 0,7, minus 0,7, terus sebelahnya minus 4,1, habis itu 3,5. Nah, itu yang bawahnya juga kita ganti, teman-teman. Minus 0,01, minus 3,6, itu 4,2. Oke, ini udah. Kita cek X, Y, udah. Oke, kalau udah, teman-teman, kita bakal ubah file yang ini sekarang di force coefficient ini buat ngebaca ini kita, file mobil kita. Ini kan masih motorbike group, teman-teman, pages-nya. Tadi kan kita edit di Snapchat, page-nya itu adalah mobil. Nah, kita bikin page-nya mobil, teman-teman. Nih, nah, kita langsung ke X. Ya, teman-teman. Oke. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang bingung kenapa tadi saya kasih angkanya begitu, teman-teman. Jadi kalau memang banyak yang bingung terus minta gitu, mungkin saya bakal coba buat, teman-teman. Tapi sebenarnya kalau teman-teman tanya ke Gemini atau ChatGPT juga tahu sih. Coba tanya aja, teman-teman. Ini udah, ya, ini udah. Sekarang yang perlu kita ubah adalah kondisi awalnya, teman-teman. Kita bikin edit langsung di cd0.org ya, teman-teman. Kita masuk ke sini. Terus sekarang kita ganti semua yang tulisannya motorbike jadi mobil, teman-teman. Kita masuk dulu
ke folder pertama kita ubah semua yang namanya motorbike jadi mobil, teman-teman. Mobil. Terus itu kita cetak X, ya, enter. Terus itu kita nano K, ini masih motorbike. Kita ganti semuanya jadi mobil. Oke. Terus lanjut, dan atau penting, bisa edit dia jadi mobil, kan? Terus kita nano omega, kita edit dia jadi mobil, teman-teman. Habis itu kita terakhir nano T. Oke, udah semua, teman-teman. Sekarang kita keluar. Nah, sekarang di sini keajaibannya, teman-teman. Kita bikin dulu file nolnya, teman-teman. Gimana caranya? Kita tinggal copy kursif aja, nol yang original, kita ganti namanya jadi nol. Oke, sekarang kita lihat udah ada lumayan banyak file kita, teman-teman. Kita udah ngatur snapping Xmesh, kita udah ngatur force coefficient-nya. Habis itu sekarang saatnya kita menjalankan surface feature extract, teman-teman. Saya lupa tadi udah jalanin apa belum. Saya jalanin 2 kali nggak masalah, teman-teman. Oke, sudah selesai. Sekarang kita jalankan snapping Xmesh, teman-teman. Nah, di sini triknya, teman-teman. Jangan lupa ketik override. Karena kalau enggak, error dia nanti. Saya udah nyoba. Wih, 1 hari saya coba nyari-nyari. Kenapa ini nggak mau? Translate. Gara-gara override doang, lupa. Oke, tinggal tunggu aja, teman-teman. Nah, ini udah selesai, teman-teman. Habis itu kita jalankan solver utama kita. Karakter utama di hari ini. Simple home. Boom. Nah, dia lagi menghitung, teman-teman. Aduh, tinggal tunggu aja sampai selesai. Nah, ini udah selesai, teman-teman. Kita list dulu. Oke, di sini kita langsung masuk ke ininya aja, ke para view kita, teman-teman. Langsung masuk ke para view kita aja. Nah, kita hapus dulu semuanya, teman-teman. Ikut.com-nya dihapus. Mobil.com-nya juga, mobil ini hapus. So, kita buka youtube.com kita, teman-teman. Ini buka, kita apply. Oke, ini udah berhasil lah. Situ kita jalankan ini, salah, surface with X, ini. Habis itu kita lihat ke kiri bawah, teman-teman. Kita opacity-nya kita kurangin, teman-teman, ya, biar kita bisa ngeliat. Nah, ini dia mobil kecil kita, teman-teman. Mobil kecil itu. Nah, di sini kita bisa bikin plane, teman-teman. Tapi kita mau lihat dulu salah kecepatan. Kita bisa lihat, teman-teman, di sini mobilnya. Nah, gimana cara ngeliat aliran fluidanya, Bang? Di sini, teman-teman. Sini kita pencet ini. Ini, teman-teman. Habis itu kita atur dia terhadap sumbu Z. Z normal. Dan habis itu kita apply aja langsung. Ya, ini
Gak usah pedulin teman-teman. Nah, di sini bisa kelihatan sekarang kita dia bikin kreatif. Nah, ini kecepatan ya teman-teman ya, magnitudo. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, simulasi kita udah berhasil. Sekarang kalau misalnya kita mau melihat streamline ya teman-teman, itu kita bisa pakai perintah ini. Atau kalau misalnya kalian mau langsung ekstrak datanya ke Excel, bisa juga teman-teman, silakan cari sendiri tutorialnya. Di sini nggak menyediakan. Tapi yang jelas, tutorial kita udah berhasil teman-teman. Sebagai contoh mungkin saya bakal coba tunjukin ini. Nih, kita bakal coba streamline ya teman-teman. Streamline itu kita geser-geser sedikit biar lurus ini. Apply coba. Jadi kan masih belum kena nih teman-teman. Kita geser-geser aja garisnya. Nah, garis yang ini kita geser ke sini. Terus garis yang ini kita geser ke sini. Nah, ini kita matiin aja. Kalau yang mati sih antara 2 menit. Kalau semua kena. Tuh, sebenarnya bisa sih dihitung teman-teman. Bahkan kalau kalian menghitung, ya harus bisa ngetik. Nah, terus, apa Wak? Nah, teman-teman udah selesai. Jadi, bentar ya. Di streamline ini teman-teman kita bisa melihat. Nah, lihat di stream terus kita tekan teman-teman biar nggak ganggu soalnya kita matikan aja. Terus itu, sekarang bisa kita lihat teman-teman. Kita lihat misalnya U-nya atau kecepatan udaranya teman-teman. Di sini nggak dapat ya teman-teman ya. Jadi selamat. Ini simulasi pertama kalian di OpenFOAM mungkin. Saya ucapkan selamat dan ada berapa banyak error teman-teman. Jadi itu aja sih video saya kali ini. Uh, itu aja video saya kali ini teman-teman. Jadi nggak sesuai itu juga kan. Ya, meskipun mungkin banyak errornya, nanti semua file-file yang ada yang saya gunakan saya taruh semua di Google Drive. Kalau kalian mau langsung coba silakan. File aslinya kayak file STL nanti graph-nya saya juga taruh di deskripsi teman-teman bisa langsung download kalau mau coba memang dari awal. Oke, sekian aja teman-teman.